Baiklah, saya Nur Setiawan dari kelompok 7 yang akan mewakili dari sesi presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, yang kami bahas adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 sampai 1945. Apa saja yang kami bahas? Yang pertama adalah mengenai masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Berikutnya adalah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian adalah reaksi bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, dan yang terakhir adalah dampak dari pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia. Oke. Masuknya Jepang diawali pada tanggal 8 Desember 1941 saat Jepang mengalami pecah perang di Lautan Pasifik, atau mereka memulai perang dengan Amerika Serikat, di mana mereka membom Pearl Harbor. Kemudian saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.R. M. Mr. A.W.A. Chandra van Stauffenberg dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara jatuh ke tangan pasukan Jepang. Ini mengapa? Karena awalnya dulu Hindia Belanda ini adalah benteng setelah Malaya dan Borneo dijatuhkan oleh Jepang. Nah, berikutnya adalah pada tanggal 5 Februari 1941, di mana Jepang telah menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina atau Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian Muang Thai, Thailand, Burma, Myanmar, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Singapura. Berikutnya pada tanggal 10 Januari 1942 sampai Februari 1942 diawali dengan pendudukan Tarakan, kemudian di Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang menduduki kota Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali, di mana seperti kota-kota seperti Palembang, kota-kota Tarakan itu adalah kota-kota yang mengandung minyak, di mana Jepang menggunakan itu untuk memasok sumber daya alam tersebut sebagai pasokan bahan bakar dalam Jepang untuk ikut berperang. Karena kalau untuk berperang bukan hanya secara jumlah manusia atau angkatan perangnya, tapi juga mengenai jumlah ketersediaan barang baku untuk perang tersebut. Bisa meliput dari sumber daya alamnya, yaitu bahan bakar, kemudian dan lain-lain. Baru pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia, Bandung, dan Kalijati. Nah, karena Jepang telah berhasil menguasai seluruh Indonesia, kemudian mereka akhirnya mendepak Belanda dari penguasa Hindia Belanda dan menempatkan mereka menjadi penguasa baru di wilayah Hindia Belanda, yang dimana Jepang mensponsori itu, dan mereka mendepak Belanda tersebut, yang Belanda akhirnya melakukan perjanjian Kalijati, di mana penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia dipimpin oleh namanya Angkatan Perang. Yang dimana bukan di pemerintahan sipil, tapi adalah pemerintahan militer, yaitu dibagi menjadi 3 pemerintahan. Yang pertama adalah Angkatan Darat. Nah, Angkatan Darat ini atau Rikugan ini berkuasa dari yang armada ke-20 tentara ke-26 Angkatan Darat Jepang itu menguasai daerah Jawa, Madura dengan berpusat pada Batavia. Kemudian Angkatan Darat ke-16 Jepang itu menguasai wilayah
Sumatera. Nah, dalam hal ini mereka berbagi kuasaan juga dengan Melayu, tanah Melayu, yaitu Malaysia bagian barat, kemudian Singapura. Namun pusatnya bukan berada di Sumatera, tapi pusatnya berada di Singapura. Berikutnya yang terakhir, yaitu adalah Angkatan Laut atau Kaigun. Nah, mereka itu menguasai bagian Indonesia Tengah dan Timur. Kenapa tidak ada armada darat menguasai di sana? Karena di Indonesia bagian timur itu lebih condong terdapat wilayah lautan, sehingga otomatis dan juga penduduk waktu itu tidak sepadat di daerah barat, sehingga waktu itu mereka membagi kekuasaan itu kepada angkatan laut, sehingga bisa terjadi pemerintahan yang baik selama pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemudian dari pendudukan Jepang di Indonesia pasti akan menimbulkan namanya reaksi. Reaksi ini bisa melahirkan beberapa organisasi baru. Nah, organisasi baru yang dibentuk oleh Jepang antara lain yang pertama adalah gerakan 3A. Nah, gerakan 3A ini adalah gerakan yang dimana Jepang sponsori sebagai pelindung Asia, cahaya Asia, dan satu lagi saya lupa. Dan intinya ini adalah mempropagandakan Jepang bagaimana mereka sebagai saudara tua bangsa kita, mereka memperjuangkan hak-hak kita, namun sebenarnya mereka menggunakan tenaga bangsa Indonesia, sumber daya alam bangsa Indonesia untuk kepentingan perang mereka, karena mereka sudah merasa terdesak oleh sekutu. Dan Nippon pemimpin. Oke, berikut yang kedua adalah pusat tenaga rakyat atau Putra. Nah, di mana pusat tenaga rakyat ini adalah di mana pemimpin-pemimpin Indonesia atau 4 serangkai, yaitu yang pertama adalah Soekarno atau Bung Karno, kemudian Muhammad Hatta atau Bung Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara, yaitu orang yang mensponsor pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan pertama, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia, serta Haji Mas Mansur. Organisasi ini berkerjasama dengan berkolaborasi dengan Jepang untuk kepentingan Jepang. Berikutnya adalah PETA. PETA atau Pembela Tanah Air adalah organisasi semi militer yang dimana melatih para pemuda bangsa Indonesia untuk mendapatkan pelatihan militer. Pemuda ini menjadi tiang utama nanti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Di mana PETA ini setelah Jepang kalah nanti, Jepang pasti pemuda ex-PETA ini adalah yang akan kebanyakan akan menjadi sukarelawan dalam revolusi Indonesia, revolusi nasional Indonesia atau periode bersiap nanti. Dan mereka ingin mempertahankan negara kita dari usaha Belanda yang ingin menyerang Indonesia kembali. Nah, itu bisa teman-teman lihat nanti di presentasi kelompok setelah ini. Nah, berikutnya apa sih dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia? Setidaknya ada dampak politik, dampak ekonomi sosial, dampak pendidikan, dan aspek budaya. Yang pertama, kita akan melihat dari aspek politik. Nah, dalam aspek politik ini, Jepang melarang semua rapat dan kegiatan politik yang berhubungan dengan politik atau yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jepang. Mereka memiliki polisi rahasia yang disebut dengan Kempeitai, yang dimana polisi rahasia ini akan selalu menindak tegas bagi mana yang melanggar atau yang dicurigai untuk mata-mata atau merugikan pihak Jepang. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan sosial, yang dimana aspek ini pada zaman ini ekonomi Indonesia sepenuhnya itu dikuasai oleh Jepang. Nah, Jepang itu menguasai itu demi kepentingan perang mereka. Bagaimana mereka menggunakan sumber daya alam kita seperti minyak, kemudian sumber daya bahan-bahan pangan untuk makanan atau ransum tentara Jepang. Berikutnya adalah aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan ini salah satu yang lebih baik adalah Jepang ini lebih membolehkan namanya pendirian pendidikan dan penyetaraan yang lebih baik daripada Jepang. Kalau daripada Belanda, dari Belanda biasanya membuat sekolah itu berdasarkan kasta-kastanya. Misalkan ada sekolah China, sekolah
khusus pribumi, sekolah khusus Belanda atau Eropa. Nah, kalau di Jepang ini lebih dinetralkan. Jadi bagaimana orang Cina, orang Belanda bisa orang Indonesia sekolah di tempat tersebut tanpa memandang etnis dan hal manapun. Dan juga mereka sekolah ini biasanya disusupi oleh paham-paham ideologi Jepang. Nah, selanjutnya yaitu adalah aspek budaya. Nah, dalam aspek budaya ini Jepang mencoba menerapkan namanya budaya memberi hormat kepada rakyat Indonesia, memberikan budaya di mana bangsa Indonesia diajarkan untuk memberi hormat kepada matahari. Matahari terbit yang dimana diasosiasikan menghormati kepada dewa-dewa Jepang. Namun hal ini ditolak oleh sebagian kaum beragama di Indonesia, yaitu alim ulama dan juga kaum agama yang lain. Karena di Jepang budaya dengan Indonesia itu sangat berbeda, di mana Jepang itu sangat budayanya lebih ke arah penyembahan dewa-dewa, sementara di Indonesia lebih monoistik, yaitu pada budaya ketuhanan, yaitu memiliki satu Tuhan atau memiliki Tuhan yang sudah ada. Tuhan. Kemudian adalah militer. Kekuasaan Jepang di Indonesia memiliki arti penting khususnya dalam militer. Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia itu membentuk namanya peta. Nah, di peta itu tadi itu salah satu contohnya adalah mereka membuat suatu organisasi yang dimana pemuda-pemudi Indonesia direkrut untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau sekutu. Nah, banyak jenderal-jenderal, perwira-perwira, kemudian prajurit-prajurit awal kemerdekaan bangsa kita berasal dari peta, selain dari KNI Kenil, yang dimana mereka itu yang akan berperan menjadi tokoh sentral dalam perang Indonesia nanti, mempertahankan diri atau dalam periode bersiap melawan Belanda nanti setelah Jepang kalah. Dan beberapa yang lain yang saya ketahui adalah seperti tradisi upacara itu berasal dari tradisi Jepang, di mana mereka menjunjung tinggi sikap baris berbaris. Sedangkan kalau di Barat mungkin tidak ada upacara seperti itu, seperti upacara bendera. Kemudian Jepang juga setelah kalah mereka adalah menjadi bangsa yang cepat perekonomiannya. Bayangkan, dari mereka terpuruk akibat bom nuklir hingga menjadi negara maju sekarang ini. Tapi yang jelas mereka disponsori oleh sekutu sekarang. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.